Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arif Rahman dengan NPM 2021-33564 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Andi Mkom selaku dosen pembimbing materi saya serta Ibu Atika Eskom MM selaku dosen pembimbing teknik saya yang sudah membantu saya selama masa penulisan skripsi saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sekaligus mendemonstrasikan hasil implementasi program dari skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Rekomendasi Produk Jam Tangan Pria pada toko Bambang Watch, Jakarta menggunakan metode kolaboratif filtering. Aplikasi ini saya buat dengan tujuan untuk membantu toko Bambang Watch, Jakarta dalam menentukan rekomendasi produk jam tangan pria berdasarkan preferensi penilaian. Metode yang digunakan adalah collaborative filtering, khususnya berbasis item-based similarity, yang dimana sistem akan menghitung tingkat kemiripan antar produk untuk menghasilkan rekomendasi. Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu kita membuka aplikasi SAM untuk menghubungkan database-nya, dikarenakan aplikasi ini terintegrasi dengan database MySQL. Setelah itu kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita akan buka aplikasi Apache NetBeans. Setelah aplikasi Apache NetBeans dibuka, pertama-tama kita akan melakukan running program. Oke. Yang pertama di sini kita akan diminta memasukkan username dan password. Jika belum memiliki akun, kita dapat mendaftar terlebih dahulu pada menu registrasi akun. Klik daftar. Pada halaman registrasi, admin cukup mengisi dengan nama, username, dan password. Jika kita sudah memiliki akun admin, maka kita kembali ke halaman login. Lalu masukkan username dan password. Lalu klik login. Login berhasil. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke tampilan menu utama. Pada menu ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu data jam tangan, data kriteria, data matriks perhitungan, dan laporan hasil akhir. Selain itu, terdapat juga pengaturan data admin yang digunakan untuk mengelola penggunaan admin sistem. Pada bagian data jam tangan, kita sebagai admin dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus data jam tangan pria yang tersedia di toko. Data yang disimpan meliputi ID jam, merek, warna, asa, dan model jam tangan. Misalnya, saya coba menambahkan data baru dengan mengisi semua kolom. Kemudian, klik tombol tambah, data akan otomatis masuk ke dalam tabel di bawah. Lalu kita akan menambahkan data jam tangan. Data berhasil ditambahkan dan akan muncul di bagian tabel di bawah. Jika ingin mengubah data jam tangan, kita akan dapat melakukan klik bagian tabel. Lalu misalkan saya ubah warnanya. Lalu kita klik ubah. Data berhasil diubah. Lalu kita akan mencoba menghapus data yang tadi sudah kita input. Bagiannya, klik di bagian tabel di sini, lalu klik hapus. Itu sudah berhasil dihapus. Dan juga tombol kata berfungsi untuk menghapus teks yang ada di sini. Akan saya contohkan. Ini ada ya, kita klik button, dia akan menghapusnya. Selanjutnya, di data jam tangan pria juga ada fitur pencarian. Misalnya saya mencari jam tangan Alba.
langsung muncul merek bernama Aldo. Selanjutnya masuk ke data kriteria. Data kriteria ini setiap produk jam tangan akan diberi nilai berdasarkan beberapa aspek penilaian, yaitu desain, harga, kualitas, dan fitur. Nilai diberikan dalam skala 6 sampai 10. Misalkan saya minta tambahkan data. Saya akan menambahkan. Data sudah muncul di tabel. Lalu misalkan ingin saya ubah, klik bagian tabel sini untuk ubah. Sudah berhasil diubah. Jika kita ingin menghapus datanya, kita klik bagian tabel sini, lalu klik hapus. Data berhasil dihapus. Sama seperti yang tadi, tombol buzzer itu berfungsi untuk menghapus teks yang ada di sini. Bisa saya contohkan. Klik tombol batal. Teks yang di sini akan dihapus. Di sini juga ada fitur pencarian. Saya coba. Dia akan mencari jam J001 sesuai dengan saya ketik. Pada menu matriks perhitungan, sistem akan menampilkan data produk jam beserta rating kriterianya. Dari data tersebut, dilakukan beberapa proses perhitungan, yaitu menghitung renderan rata-rata produk, yang kedua menghitung tingkat similarity antar produk menggunakan metode adjusting similarity, dan yang ketiga menghasilkan daftar top 10 rekomendasi teratas yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan pembelian. Pertama-tama kita akan menghitung nilai rata-rata produk jam tangan. Perhitungan selesai. Yang kedua, kita akan menghitung similarity antar produk jam tangan. Perhitungan similarity berhasil, dan yang ketiga kita akan menghitung top 10 rekomendasi teratas berdasarkan similarity dan rata-ratanya. Dan berhasil. Inilah jam tangan yang akan digunakan untuk mendukung keputusan pembelian. Selanjutnya masuk ke menu laporan hasil akhir. Di menu ini, pengguna dapat mencetak laporan dalam bentuk tabel yang dihasilkan melalui Jasper Report. Laporan ini terdiri dari data admin, data jam tangan, data kriteria, data hasil rata-rata, data perhitungan similarity, dan data hasil rekomendasi. Sebagai contoh, di sini saya akan menampilkan laporan data admin yang memuat informasi pengguna yang dapat mengakses sistem. Untuk bagian data jam tangan, untuk bagian data kriteria, untuk bagian data hasil rata-rata, untuk bagian perhitungan similarity, dan juga untuk data hasil rekomendasi. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, toko dapat lebih mudah dalam memberikan rekomendasi jam tangan pria yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Demikian demonstrasi aplikasi yang saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen penguji. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.